Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila dengan nomor NIM 1205001241446. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai materi deret Taylor untuk mata kuliah metode numerik. Di sini dikatakan, andai kata F dan semua turunannya, yaitu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya, berada di dalam selang AB. Maka di sini kita misalkan nilai X0-nya merupakan elemen dari selang AB. Maka nilai-nilai X yang berada di sekitar X0 dan nilai X yang merupakan elemen dari selang AB, maka Fx-nya dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor. Di sini maka rumusnya menjadi Fx sama dengan nilai fungsi awal ditambah X dikurang X0 per 1 faktorial dikalikan dengan turunan pertama X ditambah X dikurang X0 di pangkat 2 per 2 faktorial dikalikan dengan turunan kedua dari X0. Kemudian seterusnya hingga X dikurang X0 pangkat M per M faktorial dikali turunan M X0. Sini kita umpamakan nilai X kurang X0-nya sama dengan H. Maka rumusnya menjadi lebih sederhana, di mana Fx sama dengan nilai X awal ditambah H per 1 faktorial, hanya nilai X dikurang X0-nya diganti menjadi H, dikali turunan pertama nilai X, dan seterusnya. Kita ganti saja nilai X dikurang X0 ini menjadi H. Jadi H pangkat 2 hingga H pangkat M. Lalu di sini kita masuk ke contoh pertama. Di sini hampiri fungsi Fx sama dengan sin X ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 1. Maka penyelesaiannya menjadi Fx sama dengan sin 1 ditambah X kurang 1 per 1 faktorial. Kemudian kita masukkan turunan pertama dari sin X yaitu cos X. Maka cos 1 dikurang X dikurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Masukkan turunan kedua dari cos X, turunan dari cos X menjadi min sin X, sini min sin 1. Kemudian di sini X dikurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikalikan dengan turunan dari min sin X yaitu min cos X. Maka di sini min cos 1 ditambah X dikurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial, kemudian turunan dari min cos X yaitu sin X, kemudian ditambah sin 1, dan seterusnya. Maka dia menjadi Fx sama dengan sin X, sin 1, ditambah kena X dikurang 1, ini digantikan H. Maka di sini H per 1 faktorial ini bisa kita tidak tulis. Maka di sini menjadi H cos 1 dikurang dengan ini H kuadrat per 2 sin 1 dikurang H pangkat 3 per 3 faktorial yaitu nilainya 6 cos 1 ditambah dengan H4 per 4 faktorial yaitu 24 sin 1 dan seterusnya. Kemudian di sini kita umpamakan sini nilai sin 1 sama dengan 0,8415 dan nilai cos 1 sama dengan 0,5403. Maka di sini kita ubah. Sini sin 1-nya yaitu K menjadi 0,8415 ditambah H cos 1 maka 0,5403H dikurang sini H kuadrat per 2 sin 1. Sini 0 berarti 0, didapatlah 0,8415 dibagi 2, maka didapat 0,4208 H pangkat 2 dikurang dengan
cos 1 yaitu 0,5403 dibagi 6, maka didapat 0,0901 H pangkat 3. Kemudian sini sin 1 0,8415 dibagi 24 didapat 0,0351 H pangkat 4. Maka inilah hasil dari fungsi di atas. Sini didapatlah nilai hampirannya dan juga persamaan. Kemudian di sini ada kasus khusus di mana bila fungsi diperluas di sekitar x0 sama dengan 0, maka deretnya kita dinamakan deret Maclaurin yang merupakan bentuk dari deret Taylor baku. Lalu sini kita ada contoh yang kedua, yaitu di mana fx sama dengan sin x, di mana x 0-nya bernilai 0. Lanjut di sini, maka kita masukkan ke persamaan. Tuh fx sama dengan sin 0 ditambah x kurang 0 per 1 faktorial cos 0 dikurang x kurang 0 kuadrat per 2 faktorial sin 0 dikurang x kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali cos 0 ditambah x dikurang 0,4 per 4 faktorial sin 0. Di sini karena nilai sin 0 yaitu 0, maka di sini bisa kita hilangkan sin 0-nya, kita coret atau hilangkan yang dikalikan dengan sin 0. Maka di sini yang bernilai yaitu yang cos 0, yaitu cos 0 sama dengan bernilai 1. Maka di sini x kurang 0 sama dengan x per 1 faktorial tetap perlu ditulis hingga nilainya didapat nilai x. Kemudian di sini dikurang x kurang 3 x dikurang 0 sama dengan x pangkat 3 jadi x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sini nilainya hanya berada pada yang pangkatnya ganjil atau yang turunannya ganjil baru terdapat nilai. Sini fx sama dengan sin x sama dengan x ditambah x pangkat 3 yang ini per faktorial yaitu 6 dan ditambah di sini yang ganjil yaitu x pangkat 5 per 120 dan seterusnya yang pangkatnya ganjil atau turunannya ganjil. Kemudian kita masuk contoh yang terakhir, contoh ketiga, di mana sini epsilon di mana x bernilai 0. Karena di sini terdapat turunannya, maka penyelesaiannya yaitu epsilon sama dengan pangkat 0, maka ini apapun yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Jadi 1. Di sini nilainya x. Kemudian penyelesaian dari ini didapat x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan x 4 per 3 faktorial per 4 faktorial dan seterusnya. Maka itulah penjelasan dari deret Taylor. Pada materi ini kita sudah membahas mengenai bentuk khusus dari deret Taylor yaitu Maclaurin yang berada di sekitar x0 sama dengan 0. Pada contohnya yaitu fx sama dengan sin x di mana x0 bernilai 0, maka didapatlah persamaan seperti ini. Di sini kita mencari sampai orde keempat dan menghasilkan nilai seperti ini. Nilai orde ini akan kita upayakan untuk menghasilkan nilai hampiran yang mempunyai nilai errornya lebih kecil dari nilai galat toleransinya. Sini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Sini kita sudah membuat label untuk penggunaan rumusnya. Sini x sama dengan x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Di sini nilai galat toleransinya yaitu 0,00001 dan
Sini kita misalkan nilai X-nya sama dengan 1. Ordenya di sini kita menggunakan 1, 3, dan 5. Lalu untuk di sini nilai sejati sin X-nya, di sini kita mencarinya nilai sin. Lalu kita pilih nilai X-nya, maka didapatlah nilai sejati sin X-nya yaitu 0,841471. Dan nilai ordenya di sini kita menggunakan 1, 3, 5. Kemudian mencari deretnya, kita masukkan rumus tadi itu sama dengan nilai X-nya kita ikat atau kita absolutkan menggunakan simbol dolar. Kemudian kita pangkatkan dengan orde. Lalu kita bagi faktorial ordenya. Maka didapatlah nilainya 1. Kita copy. Kemudian untuk nilai tambah atau kurangnya, di sini kita bisa menggunakan modulus. Sini atau sisa hasil bagi. Sini sama dengan modulus 1 dibagi apa? Di sini pada pembagian 2, nilai 1 dan 0-nya bergantian. Kemudian kita coba bagi 3. 1, 2, 3. Ini kita absolutkan nilai 3-nya. Di sini nilainya yaitu menjadi 1, 2, nilai satunya berada pada pembagian 1, kemudian pada 4, dan pada 7 dan 10. Lalu kita coba yang keempat. Kita absolutkan dulu. Pada pembagian 4, nilai satunya berada pada 1, 5, dan 9. Di sini nilai yang ini berarti nilainya negatif. Pada sini kita umpamakan di sini jika nilai modulusnya dari orde dibagi 4 sama dengan 1, maka kita ambil nilai positif deretnya, dan jika tidak kita ambil nilai negatif dari deretnya. Nah, untuk nilai hampiran itu penjumlahan dari nilai negatifnya. Ini untuk yang pertama kita absolutkan.
Kemudian kita ingin melihat nilai errornya, sama dengan nilai sejati dikurang nilai hampiran. Di sini nilai sejatinya kita absolutkan. Kemudian kita lihat apakah nilai errornya lebih kecil dari nilai galat toleransinya. Ini kita absolutkan nilai errornya. Apakah lebih kecil dari nilai toleransi, galat toleransinya. Ini galat toleransinya kita absolutkan. Karena belum didapat nilai errornya yang lebih kecil dari nilai galat toleransinya, dan ini kita cari hingga didapatlah nilai yang lebih besar. Nah, di sini pada orde ke-7 didapatlah nilai errornya lebih kecil dari nilai galat toleransinya. Maka di sini nilai yang ini hampirannya. Nah, kemudian didapatlah nilai hampiran sin X-nya yaitu pada orde ke-7. Maka ini penjelasan dari sin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cos X. Ada nilai. Di sini kita masuk ke contoh kedua dari bentuk khusus dari Taylor yaitu cos X. Dimana di sini nilai X0-nya bernilai 0. X-nya bernilai 1. Di sini nilai toleransinya kita tuh 0,00001. Dan untuk nilai sejatinya kita cari menggunakan mus cos, dan kita pilih X-nya. Maka didapatlah nilai sejati cos X-nya sama dengan 0,540302. Di sini nilai ordenya hanya terdapat pada yang bernilai pangkat positif 0, 2, 4, dan 6. Kemudian kita mencari nilai deret, itu sama dengan nilai X kemudian kita mencari nilai deret, itu sama dengan nilai X kita absolutkan. Kemudian dipangkatkan orde dibagi faktorial dan kita mencari nilai plus minusnya. Di sini yang bernilai minus yaitu yang pangkat 2, 6, 2 dan 6. Sedangkan pangkat 0 dan 4-nya di sini bernilai positif. Maka di sini saya gunakan kan 1 di kemudian pada ini nilai 2 dan 6-nya itu negatif. Nilai 2 dan 6-nya bernilai negatif, maka bisa disimpulkan yang
hasilnya 2 itu negatif, dan selain yang modulusnya 2 itu bernilai positif. Maka di sini jika modulus C dibagi 4 bernilai 2, maka kita ambil nilai negatif deretnya. Dan jika tidak, kita ambil nilai positif deretnya. Kemudian mencari nilai hampiran, itu penjumlahan dari sel. Ini penjumlahan dari sel awal dan sel aktif. Sini sel awalnya kita bagi, kita absolutkan. Dan nilai error dan nilai sejati kita absolutkan, dikurang dengan nilai hampiran. Lalu kita lihat apakah nilai errornya lebih kecil dari nilai galat toleransi. Kita absolutkan nilai errornya. Lihat lebih kecil dari toleransinya. Karena pada orde 246 belum terpenuhi, coba kita cari lagi. Coba cari. Dan di sini pada orde ke-8 terpenuhi, nilai errornya lebih kecil dari nilai galat toleransinya, maka nilai hampiran cos X-nya yaitu terdapat pada orde ke-8 yang bernilai 0. Nah, inilah hasil dari cos X dengan nilai hampiran 0,540303. Kemudian kita lanjut dengan mencari nilai ekspansinya. Di sini sudah ada terdapat tabelnya. Di sini untuk X 0, 0 dan nilai X-nya bernilai 1. Kemudian nilai sejatinya yaitu eksponen nilai X. Didapatlah nilai sejatinya yaitu 2,718282. Sini nilai toleransi kesalahannya yaitu 0,00001. Dan di sini kita menggunakan orde mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Kemudian kita cari nilai deretnya yaitu sama dengan nilai X-nya yang diabsolutkan dipangkatkan dengan nilai orde-nya dibagi faktorial seperti ini. Kemudian untuk nilai hampirannya itu kita jumlahkan dari deret awal hingga deret aktif. Sini deret awalnya kita absolutkan. Kemudian kita ingin mencari nilai errornya, itu sama dengan nilai hampiran dikurangi dengan nilai sejati
Ini nilai sejatinya kita absolutkan. Dapatlah nilai errornya. Dan kita lihat apakah nilai errornya lebih kecil dari nilai toleransi kesalahannya. Dengan absolut, jadi nilai error lebih kecil dari nilai toleransi. Sini kita beri kita absolutkan. Karena belum didapat belum terpenuhi nilai errornya lebih kecil dari nilai toleransinya, maka kita cari hingga didapatkan atau terpenuhi. Ini belum. Nah, kemudian pada orde ke-8 didapatlah atau terpenuhilah nilai errornya lebih kecil dari nilai galat toleransinya. Maka nilai ini yaitu nilai hampirannya yang memenuhi kriteria nilai error lebih kecil dari nilai galat toleransinya itu adalah terdapat pada orde ke-8. Dari contoh-contoh tadi, saya harap Anda semua mengerti penjelasan saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.